الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam, kekuatan jasmani dan rohani, dan semoga apa yang akan kita laksanakan pada hari ini dan seterusnya akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat marilah selalu kita unjukkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kaum kerabatnya, para sahabatnya, dan semoga akan melimpah kepada kita yang tentunya akan istiqomah di jalan Islam. Alhamdulillah bahwa pagi hari ini kita akan memulai lagi dengan seperti minggu-minggu sebelumnya, yaitu kajian subuh virtual yang sekarang menginjak ke 133. Kajian subuh virtual ini diselenggarakan oleh pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, kemudian didukung oleh PC Wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung dan Saung Mirsa Kreatif IO. Dan alhamdulillah sekarang Ustadz kita yaitu Ustadz Yasin Al-Hakimi telah bersama-sama di tengah-tengah kita untuk menjelaskan tentang yang akan kita bahas adalah hadis Arba'in yang ke-40 dengan judul Dunia itu Singkat atau Sementara. Kita sapa dulu Ustadz Yasin. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat Ustadz. Alhamdulillah. Antum gimana, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan antum dan semua beserta insya Allah dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah didoakan sama Ustadz Yasin bahwa kita semuanya, para jamaah Al-Irsyad Islamiyah, akan sehat selalu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita, baik itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Rasulullah SAW. Dan semoga juga bagi teman-teman kita, ustadz-ustadz kita yang sedang mengalami musibah, itu diberikan kesabaran, ketenangan, dan semoga diangkat musibah tersebut dari pribadi masing-masing. Nah, marilah kita awali kuliah subuh ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kajian ini insya Allah akan ditayangkan di YouTube channel Al-Irsyad Al-Islamiyah dan akan direkam serta disebarluaskan sehari setelahnya. Untuk materi saat ini adalah hadis Arba'in yang ke-40, yaitu Dunia itu Singkat. Kepada Ustadz Yasin Al-Hakimi, kami persilahkan. Tafadhol mashkuran. Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik sehingga kita bisa bertemu lagi. Pertemuan ini bukan karena dunia, bukan untuk mencari maslahat, bukan untuk mencari kepentingan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita subuh ini supaya kita mencari ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sebagaimana kita terkumpul subuh ini, insya Allah kita terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak, di hari Sabtu ini bisa jadi hari libur,
bisa punya banyak kegiatan untuk istirahat, untuk jalan-jalan, untuk berolahraga, tetapi memilih untuk mulai aktivitasnya dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tercatat bagi kita sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insya Allah kita akan mengkaji satu hadis yang sangat menarik. Hadisnya sangat singkat, tapi penuh dengan makna yang insya Allah akan menghibur diri kita eh, setiap hari. Apabila kita menerima musibah, apabila ada kesusahan atau kesulitan, maka insya Allah hadis ini akan menjadi salah satu hiburan. Marilah kita sama-sama membacakan hadisnya supaya kita tidak mensia-siakan waktu. Hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sudah hadis ke-40. Tinggal setelah ini dua atau tiga hadis insya Allah kita selesai al-arba'in nawawiyah. Nanti mungkin ustaz-ustaz dan juga pengurus Al-Irsyad Al-Islamiyah yang saya cintai insya Allah akan menentukan judul yang akan dibahas setelah Al-Arba'in Nawawiyah. Izinkan saya Ibu Bapak, mungkin ini saya lihat laptop saya hampir mau habis baterainya. Saya bawa charger setengah menit aja. Hmm. Mohon maaf Bapak Ibu. Uh, kita langsung membacakan hadisnya. Hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Seperti hadis yang kemarin. Jadi sebagaimana kita menjelaskan sebelum kita membacakan hadis-hadis Al-Arba'in Nawawiyah, di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak riwayat hadisnya adalah Abdullah bin Umar, anak muda yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau anak yang kedua dari Al-Imam Al-Khalifah Umar bin Khattab. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari memegang kedua pundakku. Ini menunjukkan bahwasannya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar ini termasuk orang yang sangat dekat kepada Rasulullah. Dan Rasulullah itu sebagai gurunya, beliau pegang pundaknya. Orang Arab kalau ingin menunjukkan kedekatan sama seseorang, langsung akan pegang pundak. Atau kadang pegang tangan. Nah, itu mungkin orang Arab kalau ingin menasihati juga, nasihatnya akan lebih akrab dan juga lebih dekat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak melihat saya rasul, saya raja, saya sultan, saya amir. Bukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini sebagai guru. Guru menyampaikan nasihat kepada muridnya, yaitu ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tawadhu'nya luar biasa. Kasih sayangnya kepada muridnya itu luar biasa. Belum lagi kasih sayang kepada keluarga, kepada anak, kepada sahabat. Ini kepada muridnya, muridnya sehingga ingat nasihatnya selama-lamanya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pegang pundak Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau langsung berkata, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hai Abdullah, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang musafir. Nah, hadisnya ini sangat indah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita membacakan hadisnya dulu lalu kita menjelaskan kata-katanya satu persatu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata saat menjelaskan hadis ini kepada muridnya, beliau membacakan hadis yang tadi, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir.
Setelah itu, ini penjelasan dari Abdullah bin Umar. Ini bukan hadis yang bagian yang kedua. Kata Abdullah bin Umar, jika jika engkau masuk jika engkau masuk sore hari, maka jangan menunggu paginya. Allah. Kalau kita lagi di sore, jangan menunggu pagi. Jika engkau di pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sihatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini termasuk hadis yang sahih, apalagi disebutkan di dalam sahih Al-Bukhari, dan di antara hadis yang paling sahih. Dan ini termasuk di antara hadis-hadis zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud, kita tidak punya keinginan yang besar terhadap dunia. Kalau dunia datang, alhamdulillah. Tetapi kita tidak akan pernah kejar dunia sampai juga menghalalkan segala cara supaya kita dapat dunia. Itu yang namanya zuhud. Bahkan Isa bin Maryam, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah ditanya Isa bin Maryam, Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya tentang uh, ayu syai'in aqrabu. Isa bin Maryam ditanya, uh, mana hal yang paling dekat. Nah, apa yang paling dekat? Isa bin Maryam pasti memahami pertanyaannya. Yang paling dekat bisa jadi laptop saya, bisa jadi HP, bisa jadi tangan. Enggak. Isa bin Maryam berkata, yang paling dekat kepada kita apa? Beliau berkata, yang paling dekat adalah ajal. Ajal kita nggak tahu. Bisa jadi sekarang akan datang. Bisa jadi detik ini akan datang. Bisa jadi esok. Bisa jadi minggu depan. Bulan depan. Kita nggak tahu. Tetapi itu sangat dekat. Sangat dekat. Yaitu ajal. Lalu ditanya, ayu syai'in ab'adu? Dan hal yang paling jauh itu apa? Kata Isa bin Maryam, yang paling jauh itu adalah al-amal. Al-amal itu angan-angan, cita-cita. Itu yang paling jauh. Kita bercita-cita ingin menjadi orang kaya. Belum tentu kita menjadi orang kaya. Kita bercita-cita hidup sampai 100 tahun, 200 tahun. Kita ingin. Itu angan-angan kita. Tetapi belum tentu kita mendapatkannya. Kita bercita-cita, kita mengumpulkan triliunan, miliaran, menjadi presiden, menjadi gubernur, wali kota, bupati, DPR. Belum tentu itu terjadi. Maka beliau berkata, hal yang paling jauh adalah angan-angan dan cita-cita. Itu belum tentu akan terjadi. Dan beliau berkata, wa arja syai'in. Apa itu dengan arja syai'? Sesuatu yang kita bisa harapkan manfaatnya. Apa yang kita bisa harapkan manfaatnya? Yang pasti manfaatnya akan mengalir kepada kita. Nah, kata Isa bin Maryam, wa aqrabu syai'in, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa arja syai' yang pasti akan mengalir manfaatnya kepada kita adalah amal, perbuatan, amal, ibadah, melakukan sesuatu yang baik. Ini pasti pahalanya akan mengalir kepada kita. Jadi ada sesuatu yang paling pasti, ada sesuatu yang paling jauh, ada sesuatu yang paling dekat. Yang paling pasti manfaatnya kepada kita adalah amal. Maka kita dari sekarang berusaha untuk melakukan amal yang baik. Yang paling jauh itu adalah angan-angan, cita-cita. Maka boleh kita memperhatikannya, tapi jangan didahulukan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang paling akrab, yang paling dekat. Apa itu? Ajal kita, kematian. Maka kita mengumpulkan bekal, amal soleh, supaya kalau kita sudah menghadapi kematian saat itu, kita insya Allah menghadapinya dengan hati yang sangat tenang. Kenapa? Bekal kita sudah cukup dalam perjalanan yang jauh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membacakan hadisnya satu persatu. Kata Abdullah bin Umar, uh, ketika beliau dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah di dunia ini seperti orang asing. Jadi orang baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini seperti orang asing, seperti orang yang unik. Jarang menemukan orang yang baik,
sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi manusia biasa itu sibuk dengan kesenangan, sibuk dengan jalan-jalan, sibuk dengan mensiakan waktu, sibuk untuk nongkrong sama teman. Bahkan bagian di antara manusia itu sibuk melakukan maksiat dan dosa. Kan? Ada di antara manusia juga sibuk yang merebut jabatan, ada yang sibuk merebut kesenangan, ada yang sibuk merebut harta dan kekayaan, ada yang ada yang sibuk merebut perempuan. Nah, jadi manusia ini banyak kesibukannya. Belum tentu mereka sudah menemukan jalan yang benar, yang sesuai dengan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang baik dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang asing, seperti orang yang unik, seperti orang yang langka, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena orientasinya seperti selalu memikirkan akhirat. Selalu saya melakukan ini, bagaimana ini akan menguntungkan saya di akhirat atau tidak? Saya mau berbuat ini, apakah ini akan mendukung eh, posisi saya di akhirat atau tidak? Dia selalu orientasinya di akhirat. Meskipun dia hidup di dalam dunia, tetapi dia selalu memikirkan eh, akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadikanlah di dunia ini seperti orang asing. Kalau ada orang asing hanya melewati satu jalan, dia yakin bahwasanya jalan ini bukan tempat terakhir, bukan tujuannya. Saya sendiri hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melakukan perjalanan touring pakai motor setiap bulan sekali harus ini. Setiap bulan sekali harus keluar kota. Kadang-kadang ke kota yang jauh, kadang-kadang ke Sukabumi, kadang-kadang ke Cianjur, Cianjur Selatan, kadang-kadang ke Garut, ke Tasik, ke Pangandaran, ke Cirebon, hanya untuk satu tujuan, untuk mengajarkan surat Al-Fatihah dan juga sekalian tafakkur dunia. Karena mungkin sampai di tengah jalan, kadang-kadang sudah malam, kadang-kadang sudah eh, mungkin nyasar. Maka kita berusaha untuk mencari seseorang yang bisa membantu kita. Entah itu membantu kita, kita menginap di sana, kita dapat makanan dari sana. Tetapi di dalam diri kita sendiri, saat kita berada di tempat orang, di dalam diri kita sendiri, itu bukan tempat tujuan kita. Itu hanya sebentar, hanya untuk membekal. Harus mencari makanan yang menguatkan kita. Nah, supaya hari esoknya langsung kita berangkat ke tujuan kita. Itulah penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita di tengah perjalanan. Kita di tengah perjalanan. Kita lagi istirahat sebentar di dunia ini. Kita di dunia ini sebentar supaya kita mengumpulkan bekal yang menguatkan kita untuk perjalanan esok hari. Perjalanan kita kemana? Tujuan kita kemana? Tujuan kita di akhirat. Tujuan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seseorang yang mau berangkat ke Jakarta, harus melalui jalan tol, harus melalui jalan biasa. Kalau kita istirahat di rest area, itu tidak akan selama-lamanya di sana. Kita hanya beberapa jam. Kenapa? Kenapa engkau tidak di rest area? Kita akan berkata, karena tujuan kita ke Jakarta, Pak. Kita tidak akan di sini selamanya. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di dunia ini, tujuan kita adalah akhirat. Kok kenapa kita di rest area? Kenapa kita di rest area? Hanya sebagai wasilah. Kenapa kita melalui jalan tol? Sebagai wasilah yang insya Allah akan memberangkatkan kita ke jalan tujuan atau mungkin ke tujuan kita yaitu Jakarta. Lalu, kenapa kita berada di dunia? Berada di dunia, kita menjadikan dunia sebagai wasilah perjalanan yang insya Allah akan memperangkatkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang cerdas hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tahu hakikat ini. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang fatanah adalah orang yang mendana nafsahu, selalu evaluasi dirinya, wa amila lima ba'dal maut,
dia mengumpulkan bekal untuk setelah kematian, untuk akhirat, untuk surga, untuk menselamatkan dirinya dari neraka, mengumpulkan bekal terus di dunia ini. Nah, kata kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wal ajizu, orang yang lemah, orang yang bodoh, man atba'a nafsahu hawaha, yang selama dunia ini mengikuti hawa nafsunya. Dia lupa tujuannya, dia lupa hanya di dunia ini hanya sebentar, sebentar lagi dia akan mati dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan tujuan hidupnya. Man atba'a nafsahu hawaha. Dia mengikuti syahwatnya, hasratnya, hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Dia selalu mengharap menjadi orang yang paling kaya, orang yang paling kuasa, orang yang paling eh, punya pengikut, orang yang paling mungkin ganteng, yang paling cantik. Padahal dia tahu di dunia ini hanya kita sebentar dan dia melupakan tujuan utamanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini sebagai lintasan aja, bukan tujuan. Tujuan kita adalah akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang suatu hari masuk ke rumah Abi Dzarrin Al-Ghifari. Abi Dzarrin Al-Ghifari ini salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kisahnya itu sangat indah. Suatu hari ada seseorang masuk ke dalam rumahnya. Eh, di dalam rumah Abi Dzarrin Al-Ghifari itu kosong banget. Tidak ada furniturnya, tidak ada matanya. Tidur di mana? Tidur di atas lantai. Makan di mana? Makan di atas lantai. Urusannya di mana? Urusannya semuanya di atas lantai. Tidak ada furniturnya dan tidak ada matanya di dalam rumah. Nah, ketika ditanya oleh sahabatnya, Ya Abu Dhar, aina mata'uk? Furnitur rumah itu di mana? Mana furnitur? Kenapa engkau tidak furnish rumahmu? Nah, kata Abi Dhar, ini menyampaikan kata yang sangat indah. Beliau berkata, Inna lana baitan natawajjahu ilaih. Ya Allah. Saya bergetar ini, tangan saya, atau mungkin kulit saya saat membacakan balasan beliau. Beliau berkata, Inna lana baitan natawajjahu ilaih. Karena saya tidak sibuk mengumpulkan mata atau mengumpulkan atau melakukan furniture di dalam rumah ini karena sebentar lagi saya akan pindah ke rumah lain. Sebentar lagi saya akan pindah ke rumah lain. Apain saya beli dan rugi furniture untuk rumah ini? Padahal saya hanya sebentar lagi pindah ke rumah lain. Sahabat itu berkata, eh, bait rumah ini di mana? Rumah yang satu lagi di mana? Dia berkata, rumah ini adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya sekarang sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk berbuat baik. Kalau ada rezeki, saya sibuk menginfaknya. Saya sibuk memberikannya kepada orang lain. Allah, Allah. Ini luar biasa Abi Dzarrin Al-Ghifari. Luar biasa. Beliau tahu hakikat kehidupan ini dan bahkan beliau tidak sibuk mengejar-kejarnya karena beliau tahu sebentar lagi dia akan meninggal dunia, sebentar lagi dia akan mati. Kalau kita merenung hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur kita tentang umur kita, kalau kita merenung sedikit aja, umur kita sekarang kira-kira ya, kira-kira berapa? Kalau umur kita sekarang sudah 30 tahun, berarti yang sisa dari umur kita itu 30-an tahun. Dan bisa jadi yang sisa dari umur kita itu sisa umur yang lemah, yang penuh dengan sakit, sudah pensiun, sudah tidak kuat melakukan apapun. Kalau umur kita sekarang 40 tahun, yang sisa dari umur kita hanya 20-an tahun. Tuh, lihat ya, 20-an tahun. Kalau 20-an tahun ini dibagi-bagi menjadi sebagian untuk tidur, sebagian untuk istirahat, sebagian untuk makan, kita akan senang-senang kapan gitu. Memang dunia ini bukan untuk senang-senang, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung mungkin kita akan bersenang-senang 2 tahun atau 1 tahun dari 40 tahun atau 20 tahun yang sisa dari umur kita. Apalagi kalau yang sisa dari umur kita itu hadirin hanya yang sisa dari umur kita 10 tahun, 5 tahun, atau bisa jadi 1 bulan, 2 bulan. Ini tergantung umur kita,
ajal kita yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, tidak bergantung kita lagi sehat sekarang, kita masih anak muda. Nah, banyak di antara anak muda, banyak orang yang sehat, tiba-tiba datang kematian. Nah, saya masih ingat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mertua saya yang saya sangat cintai, beliau mungkin hari-hari terakhir beliau punya angan, beliau punya rencana, beliau punya beberapa cita-cita. Oh, cita-citanya itu sangat besar. Cita-citanya untuk membangun pesantren, cita-citanya untuk membesarkan yayasan beliau sendiri, Yayasan Hadimah. Bahkan cita-cita beliau untuk membuat kampus. Oh, cita-cita yang sangat besar. Bahkan saat itu, saat beliau meninggal dunia, pada hari yang sama, beliau masih menyuruh saya, Yazin, tolong ini bangun kandang ini untuk sapi. Nanti insya Allah kalau kita dapat penghasilan dari sapi ini, kita insya Allah penghasilannya full untuk pesantren. Wah, itu luar biasa. Itu baru satu jam sebelum beliau wafat. Hampir 1 jam sebelum beliau wafat. Sebelum berangkat ke tempat tujuannya. Nah, tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau saat itu dalam keadaan sehat. Tiba-tiba kematian datang, diambil nyawanya. Begitu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya baitan natawajjahu ilaih. Kita punya rumah yang kita sama-sama akan bertuju kepada rumah ini. Rumah kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu uh, apa kata Abi Dzarrin Al-Ghafari tentang dunia. Ada seseorang juga berkata, Mali walid dunia, mali walid dunia. Apain saya kejar dunia ini? Nah, ditanya, kenapa kita boleh menjadi orang kaya? Kita boleh kita mengumpulkan mata, kita boleh mengumpulkan kekayaan dan dapat jabatan. Beliau berkata, Mali walid dunia. Dunia ini seperti seseorang yang qala. Apa artinya qala? Melakukan qailulah. Tidur sebentar di bawah satu pohon, lalu dia pergi. Begitu kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini hanya seperti orang yang qailulah. Sebentar aja, lalu dia pergi. Nuh alaihi salam. Nuh hidup di dunia ini lebih dari 1.000 tahun lebih. Hampir 10 kali lipat dibandingkan dengan kita. Ditanya, Hai Nuh, bagaimana engkau melihat umurmu di dunia ini? Beliau berkata, umur saya dan dunia ini seperti satu kamar yang punya satu pintu, yang punya dua pintu. Pintu dari barat dan pintu di timur. Seolah-olah saya masuk dunia ini dari barat langsung keluar dari timur. Tidak berlama-lama kita di dunia ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saya jadi ingat apa kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau Imam Al-Mazhab Al-Hambali. Beliau berkata, Hai Imam Ahmad, apa itu zuhud? Beliau berkata, Qisarul amal. Qisaru al-amal. Angan-angan kita itu, zuhud itu di dunia, angan-angan dan cita-cita itu harus dipendekkan. Kadang-kadang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur kita itu hanya 40 tahun atau mungkin yang sisa itu 20 tahun, yang sisa itu 10 tahun. Tetapi angan-angan dan cita-cita kita itu sampai 400 tahun ke depan. Kita ingin menjadi orang yang paling kaya. Kita ingin dapat kekuasaan yang luar biasa. Kita ingin dapat apa yang diinginkan oleh kita. Itu tidak cukup bagi kita untuk dapat angan-angan dan cita-cita kita itu dalam 20 tahun, 30 tahun. Itu butuh ratusan tahun supaya kita dapat apa yang kita inginkan. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur kita yang sisa hanya 40 tahun, 30 tahun, 10 tahun, bisa jadi 5 tahun, bisa jadi hanya beberapa hari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan eh, satu garis yang sangat panjang garisnya, gitu. Dan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat, beliau menggambarkan itu di tanah. Ada garis yang sangat panjang. Nah, para sahabat bertanya,
Garis ini ibaratnya apa ya Rasulullah? Beliau berkata, ini adalah cita-cita dan amal dan tujuan manusia. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan garis yang lain yang memotong garis yang bahkan menghancurkan garis yang pertama. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, garis yang satu lagi ini apa? Dia berkata, ini ajal dan kematian. Malaikatul maut pasti akan datang dan menghancurkan segala-galanya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kalau di dunia kita mengkhawatirkan sesuatu itu semuanya habis. Dulu di dunia kalau kita mencintai sesuatu itu semuanya habis. Dulu di dunia kalau kita takut dari sesuatu itu semuanya habis. Sekali juga datang kematian dan ajal kita. Itu segala-galanya itu sudah habis. Perasaan kita, ketakutan kita, kesenangan kita, itu semuanya habis. Yang sisa yaitu arja syai. Apa itu arja syai? Sesuatu yang pasti akan mengalir manfaatnya, yaitu beramal. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ulang lagi, orang yang baik itu tidak seperti orang biasa yang biasa merebut kekuasaan, yang biasa merebut kekayaan, yang biasa merebut kesenangan, yang biasa merebut perempuan atau sesuatu yang sebagainya. Apalagi kita sama-sama sekarang memasuki masa politik. Nah, kita melihat banyak orang yang menghalalkan segala cara supaya dapat jabatan, supaya dapat kekuasaan. Kadang-kadang kita merasa kasihan banget ini orang politik. Sangat kasihan. Dia rela berbohong, dia rela menfitnah, dia rela menyebarkan hoax, dia rela melakukan dosa dan membuat Allah Subhanahu wa taala murka terhadap dia hanya untuk dapat jabatan yang bisa jadi itu tidak akan selama-lamanya. Hanya 5 tahun dan belum tentu sampai akhir 5 tahun ini. Bisa jadi akan ditangkap karena urusan korupsi, bisa jadi dia akan mati di tengah jabatannya. Bisa jadi dia sendiri tidak akan menikmatinya karena banyak fitnah, banyak hoax dari lawan politiknya. Nah, maka itu kita merasa sangat sayang mereka tidak menikmati kehidupan yang hakiki. Mereka hidup kehidupan yang tidak real, hidup atau tidak hidup. Misal, mereka eh, hidup dan pura-pura mereka orang baik supaya dapat suara. Pura-pura selalu akhlaknya juga baik, tetapi dapat suara supaya dapat suara. Pura-pura mereka orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu semuanya pura-puraan. Jadi saya sendiri juga akan memikirkan 1.000 kali sampai kalau saya menjadi orang politik, karena pasti akan hancur dunia saya dan juga akan hancur akhirat saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada eh, semua orang yang terlibat dalam politik ini dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka istiqamah di antara orang-orang, ada juga orang-orang yang baik di antara mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan juga taufik pertolongan dalam urusannya untuk memimpin negara tercinta kita. Jazakumullahu khairan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini bermanfaat. Saya sepakat dengan Ustaz Kristiono. Kita balik kebiasaan kita yang dulu. Insya Allah jam 6 kita sudah selesai uh, uh, kajian kita supaya kita tidak memberatkan orang yang ingin berkegiatan pagi hari. Nah, mungkin tinggal masih ada beberapa menit. Kalau ada mungkin pertanyaan atau mungkin komentar. Kalau tidak, mungkin kita berdoa. Silahkan Ustaz Kristiono. Ya, Ustaz. Syukran jazakallah khairan kasiran pada Ustaz Yasin yang telah memberikan tausiahnya, kemudian telah memberikan penjelasannya tentang hadis Arba'in yang ke-40, yaitu dunia itu sehat, dunia itu singkat, ya sementara. Alhamdulillah beberapa eh, kesimpulan mungkin ya yang kita dapatkan, yaitu karena dunia ini singkat atau sementara, seperti kita dalam perjalanan di musafir gitu, maka kita tidak boleh mementingkan hanya dunia saja gitu, karena memang umur kita, kesehatan kita insya Allah
akan berlanjut nanti untuk sebagai bekal untuk di akhirat kita. Kemudian ada satu Ustadz yang adab ya kelihatannya yang antum sampaikan di awal, yaitu bagaimana cara kita sebagai guru, sebagai orang tua mungkin ya ingin menasihati kepada anak didik kita atau nasihati pada eh, anak-anak kita gitu ya sebagai yang sudah punya keluarga, yaitu dengan memegang pundak mereka sewaktu kita memberikan nasihat, sehingga nasihat itu akan dicerna, akan dipahami oleh anak didik kita ataupun anak-anak kita. Nah, itu salah satu adab mungkin dalam kita untuk memberikan nasihat pada yang lebih muda kepada kita. Ya, mungkin ada dari teman-teman sekalian atau jamaah yang akan bertanya tentang materi ataupun di luar materi, mangga dipersilahkan bisa resen ataupun lewat chat. Kami persilahkan. Ada sedikit informasi bahwa hari ini akan ada aksi Palestina ya di Gedung Sate yang disponsori oleh MOI atau Majelis Ormas Islam bersama KNRP, yaitu dengan materinya Global Day of Action to End Israel's Genocide. Jadi salah satu memperingati genocide dari penjajah Israel yang ada di Palestina ke 100 harinya. Sekarang 100 hari bahwa penjajahan di Palestina oleh Israel. Gitu. Ini dilaksanakan di hari ini, di hari Sabtu ini, jam 6 sampai jam 10, bertempat di depan Gedung Sate atau di Gasibu ya, di depan di jalannya, di jalan di Ponegoronya. Bagi para jamaah atau teman-teman sekalian yang ada waktu, bisa setelah kajian ini bisa langsung ke tempat di depan Gedung Sate Jalan Diponegoro. Ya, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman atau jamaah sekalian? Sepertinya belum ada Pak Kris. Ya, alhamdulillah kalau misalnya sampai sekarang belum ada, dan insya Allah kita pagi hari ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang insya Allah kita laksanakan. Kami mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya pada PC Al-Irsyad Al-Islamiyah, PC Wanita Al-Irsyad Islamiyah, dan Saum Mirsya Kreatif IO. Dan di sini juga ada beberapa pengurus PC Al-Irsyad Islamiyah yang hadir membersamai kita. Kita tutup dengan doa dari Ustadz Yasin. Kami persilakan kepada Ustadz Yasin untuk memimpin doa. Insyaallah. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك رحمة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورضاء عند الموت يا أرحم الراحمين اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا
ووسع مدخلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Marilah terakhir kami mohon maaf bila dalam penyampaian kata dalam MC ini banyak kekurangan, dan insya Allah kita sama-sama mendapatkan hidayah, mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat dari apa yang telah bersama-sama kita kaji dalam kuliah subuh virtual ini. Dan insya Allah akan kita bertemu lagi di pekan berikutnya dengan kajian insya Allah hadis yang ke-41 di Sabtu, tiap hari Sabtu, yaitu jam 5 sampai jam 6. Marilah kita tutup dengan istighfar dan hamdalah. Astagfirullah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Terima kasih kehadirannya. Ya. Assalamualaikum.